Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya harap semuanya masih pada semangat ya, walaupun hari ini udah semakin siang. Karena kita akan ngebahas nih webinar kali ini yang sangat menarik temanya tentang optimalisasi teknologi informasi bagi desa dan UMKM. Oh iya, sebelum ke acaranya, saya mau bacain dulu ya tata tertib untuk webinar kali ini. Kepada panitia, boleh di-share tata tertibnya? Sebentar. Oh, oke. Ini ada tata tertibnya. Yang pertama adalah mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruang meeting untuk menjaga ketertiban. Yang kedua, peserta boleh bertanya saat sebelum narasumber sudah menyelesaikan paparan materi. Yang ketiga, peserta diperbolehkan bertanya melalui open mic atau chat Zoom. Yang keempat, mohon tidak menekan tombol share screen atau annotation. Yang terakhir, peserta mengisi link absensi yang akan dibagikan melalui chat Zoom oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini ada nih sosial medianya Pandu Digital Indonesia, bisa langsung di-follow, di-subscribe, dan di-add ya di sosial media teman-teman. Ada Pandu Digital Indonesia dan pandu.kominfo.go.id. Baik, berikutnya kita akan masuk dalam berdoa dulu ya. Kita akan berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Acara berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut lagi,
diingatkan lagi ya, untuk yang belum registrasi, bisa registrasi segera di link yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Oke, untuk acara selanjutnya, saya mau nyapa nih para narasumber, kedua narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Yang pertama, Bapak Muhsin Alfikri, S.Los MIKOM. Bapak Fikri, suara saya terdengar? Ya, kedengaran, Mas Sipa. Oke, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Tanto Trisno S.Ikom MIKOM. Bapak Tanto, terdengar suara saya? Sangat terdengar dan terlihat juga. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu Pujianto sebagai Direktur Pemberdayaan Informatika dan Informatika Kominfo RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita menjalankan prosedur kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sobat Pandu Digital Indonesia, Kominfo menginisiasi hadirnya Pandu Digital untuk mengawal pendampingan literasi digital di masyarakat, mulai dari tingkat dasar, cakap dan terampil dalam menggunakan teknologi. Pandu Digital adalah pendamping masyarakat di bidang literasi digital yang mendampingi di sektor UMKM, pendidikan, pariwisata, bahkan petani dan nelayan. Saat ini Pandu Digital memiliki 3 tingkatan badge, yaitu badge merah atau Purwa, badge biru atau Madya, dan badge hitam atau Utama, di mana masing-masing level ada persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap pandu. Program Pandu Digital ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat cakap digital sehingga mempunyai dampak untuk meningkatkan ekonomi. Program ini diharapkan menjadi sebuah gerakan nasional yang didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, bisnis, swasta, dan komunitas. Siapa saja yang bisa menjadi pandu digital? Tentunya Pandu Digital Indonesia terbuka bagi seluruh komunitas maupun perorangan yang punya jiwa kerelawanan dan patriotisme untuk berbagi ilmu menjadi pendamping masyarakat terkait digitalisasi. Ada 5 sektor yang menjadi fokus kegiatan, yaitu UMKM, pendidikan, pariwisata, desa, petani, dan nelayan. Tentunya ada yang bertanya, kapan bisa menjadi pandu digital? Nah, untuk menjadi pandu digital bisa dengan mengikuti kegiatan pembentukan pandu digital yang informasinya dapat diakses melalui website pandu.kominfo.go.id. Pandu Digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, saya mengajak, mari seluruh generasi muda untuk bergabung menjadi Pandu Digital Indonesia sebagai penggerak literasi digital di masyarakat, agar dapat membawa dampak nyata pada peningkatan literasi digital di daerah, sehingga masyarakat Indonesia menjadi makin cakap digital. Ini sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Pandu Digital menuju masyarakat digital Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, baik. Untuk pemaparan materi kedua, saya persilakan kepada Bapak Tanto Trisno S.Ikom MIKOM.
Oke, terima kasih buat Teteh moderator, Teteh Syifa, makasih. Oke teman-teman, selamat siang menjelang sore, masih bersemangat di weekendnya. Luar biasa sekali ya, weekend kita tetap mencari ilmu, tetap bisa berbagi, kita bersharing-sharing ria untuk ya menambah daging-daging keilmuan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu dari pertemuan kita kali ini. Jadi jika tadi Pak Muksin di pertemuan pertama di sesi pertama sudah membahas tentang desa digital, saya akan membahas sisi lain yaitu mengenai UMKM ya, sesuai dengan beririsan dengan keilmuan saya yaitu fotografi. Bagaimana kita membangun toko digital kita gitu ya dengan foto-foto terbaik. Saya kira teman-teman di sini banyak yang sudah mulai berbisnis ya. Saya tahu Teteh moderator juga sepertinya berbisnis ya di platform IG-nya gitu. Makanya mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya izin share screen ya. Nah, ini ya teman-teman bahwa saya di sini kali ini bakal membahas tentang foto stand out bikin sold out. Wah, itu bisa menarik sekali ya bahwa sebenarnya dari foto itu sangat mempengaruhi toko online teman-teman supaya nanti akhirnya itu teman-teman bisa mendapatkan closing apapun yang dijual oleh teman-teman itu bakal mendapat keuntungan yang lebih ya. Nah, kita membahas untuk mukadimah, untuk prolog bahwa saya sudah menuliskan di sini salah satu quotes yang berasal dari atlet basket kita legend ya, Michael Jordan. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin ya zaman Michael Jordan, atau mungkin saya mencari quotes-nya tokoh-tokoh terlalu jadul ya karena seangkatan dengan saya. Ya, jadi intinya di situ bahwa rintangan bukan untuk menghentikanmu gitu ya. Obstacle don't have to stop you. If you run into a wall gitu ya. Jika kamu menemukan tembok, jangan berbalik, jangan menyerah. Bahwa di situ ada cara lain, kalian bisa memanjatnya, bisa menembusnya, atau bisa mencari jalan lain dengan memutar dari tembok yang tadi menghalangi teman-teman. Gitu ya. Jadi udah tidak asing lagi bahwa isu kali ini gitu ya yang berkaitan dengan COVID-19 adalah ya banyak jumlah pegawai yang mulai dipecat gitu ya, atau pekerjaannya yang pendapatannya mulai menurun gitu ya. Jadi kita harus sebagai manusia harus mencari akal gitu ya, mencari jalan lain supaya pendapatan kita gitu bisa kembali lagi atau bahkan bisa lebih dari yang sudah diperoleh pada saat-saat sebelumnya seperti itu. Jadi isunya adalah kita terbentur gitu ya oleh pandemi kita kali ini dan kita harus mencari jalan keluar. Nah, ternyata dan di agama saya juga seperti itu ada ya yang menyebutkan bahwa di tengah kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi basic kita dalam mencari jalan dalam keadaan sulit seperti ini. Nah, kita bakal bahas tentang ini ya, bahwa pada saat ini ya, karena pandemi, yang pertama, masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah dan mengubah kebiasaan, termasuk perilaku belanja yang bergeser dari offline ke online. Ya, jadi sekarang teman-teman yang mau memulai berjualan itu tidak lagi memikirkan bagaimana saya mencari toko yang strategis gitu ya. Tidak lagi mencari toko yang harus di jalan utama gitu ya. Tidak harus mencari promosi, membayar pajak promosi yang besar karena bakal dipasang di sebelah jalan gitu ya. Karena jalan itu kan memasang plang di jalan itu pasti membutuhkan pajak.
Tidak lagi seperti itu. Lalu nomor 2, 36,8% konsumen sering berbelanja online 1-3 kali dalam sebulan. Nah, coba kalian bisa mengaca pada diri kalian, apakah teman-teman sering berbelanja 1-3 atau mungkin lebih? Kalau saya sebulan ya bisa jadi lebih. Lalu dengan rata-rata anggaran belanja hingga 250.000 per bulan. Nah, itu berarti bukan angka yang kecil ya. Seorang itu 250.000 per bulannya untuk berbelanja online. Lalu poin ketiga, 86,5% konsumen memilih marketplace sebagai kanal belanja favorit dibandingkan medsos dan website produk. Website produk itu website resmi toko tersebut ya, misalkan Levi's, misalkan ada levi's.co.id misalkan, atau .com atau .us gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari ketiga faktor ini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan bahwa di masa pandemi itu sangat luar biasa sekali ya. Ini di 3 bulan terakhir bahwa di Tokopedia itu pengunjungnya per bulan itu ada 135 juta ya. Jika kita lihat di ranking aplikasinya di App Store itu nomor 2 Tokopedia, dan di Play Store itu nomor 4, dan yang kedua itu ada Shopee di 127 juta. Di ranking aplikasinya ada nomor 1 di Apple, nomor 1 di Android ya, dan 10 besar sampai ke bawah. Jadi itu angka yang sangat luar biasa di dalam masa pandemi itu, bagaimana masyarakat merubah cara kebiasaannya yang tadinya membeli barang di toko, yang sekarang bergeser ke toko online seperti itu ya. Lalu jika kita kaitkan dengan UMKM yang dikaitkan dengan masa saat ini di pandemi gitu ya, bahwa Bank Indonesia mencatat itu ada 87,5% UMKM terdampak dari gara-gara penyebabnya itu si virus ini ya. Wah, luar biasa sekali. Lalu nomor selanjutnya bahwa UMKM yang bertahan cenderung menerapkan digitalisasi. Ini bisa digarisbawahi. UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi itu UMKM yang menerapkan digitalisasi. Nah, buat teman-teman ini bisa menjadi inspirasi gitu ya, buat teman-teman yang sedang berjualan, sedang mencari peruntungan dari menjual sesuatu gitu ya. Itu bisa, inilah jalannya gitu ya. Teman-teman sudah bisa mulai menerapkan digitalisasi menggunakan toko-toko online yang tersedia gitu ya. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi aplikasi-aplikasi marketplace ya, bahkan ada internasional, nasional maupun regional. Tempo hari saya sama juga seperti ini gitu ya, berdiskusi melalui Zoom dengan teman-teman yang ada di Telyu. Di Telyu sana teman-teman di jurusan teknologi informasi sudah bisa menciptakan sebuah website, sebuah aplikasi yang berbasis Android dan Apple. Itu judulnya kalau saya tidak salah ya Warungku pada saat itu. Nah, pada saat itu tenan-tenan yang ada di Warungku itu saya berkonsultasi tentang foto yang bisa dipajang di aplikasi tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa mencari, bisa berbagi juga kalau misalkan ingin berbicara tentang marketplace yang sifatnya regional di Bandung ya. Itu poin-poin yang bisa kita simpulkan di masa pandemi ini ya, bahwa sebenarnya sekarang kebiasaan sudah berubah dan UMKM terdampak, dan UMKM yang bisa survive di masa sekarang itu ternyata UMKM yang menerapkan digitalisasi. Nah, kita beralih lagi ke yang tadi saya sebutkan, bahwa sebenarnya foto itu sangat berpengaruh dalam setiap keputusan pembelian customer atau calon customer yang bakal membeli produk kita ya. Kenapa seperti itu? Faktor keputusan membeli melalui marketplace itu ada beberapa poin yang ini
semuanya adalah hasil research teman-teman peneliti yang sifatnya parsial ya. Ada di daerah Kalimantan, ada di daerah Sulawesi, seluruh Indonesia, dan bisa disimpulkan bahwa ada 6 poin yang bisa kita garis bawahi. Apa saja sih sebenarnya faktor keputusan calon customer membeli produk kita? Ya, yang pertama adalah penjualnya sudah terverifikasi ya. Kalau kita lihat ada yang centang biru gitu ya di marketplace tertentu gitu, ada yang ada tandanya bintang gitu ya, ada yang tandanya dengan tulisan super gitu ya, berbeda-beda. Lalu e-commerce itu sudah menjadi mall atau official store ya, official store dari produk ini gitu ya. Di situ biasanya disebut misalkan merek lalu official. Nah itu calon customer lebih percaya kepada toko-toko online yang seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah foto produk yang baik. Nah, ini yang bakal kita garis bawah, ini yang bakal kita bahas sampai nanti akhir pertemuan. Ya. Lalu adanya customer review, gitu ya. Apakah komen-komennya itu baik-baik, gitu ya, atau ada yang komplain di komennya, itu pasti mempengaruhi teman-teman atau calon customer yang bakal membeli produk kita. Lalu adanya customer rating, kita lihat dari bintangnya ya. Apakah bintangnya 4,9, 4,8 atau bahkan sempurna 5 bintangnya gitu ya. Dan yang terakhir pasti ini murah. Nah, ini pertimbangan terakhir itu murah ya pasti. Atau mungkin pertimbangan pertama teman-teman dalam memberi sebuah produk yang ada di marketplace. Oke, itu ya 6 poin yang menjadi faktor keputusan membeli melalui marketplace. Nah, tadi yang bakal kita bahas adalah sebuah foto gitu ya. Dan jika kita simak kembali di judul yang saya berikan bahwa stand out bikin sold out gitu ya. Kenapa harus memilih kata stand out gitu ya? Karena ya kita harus tahu bahwa di marketplace sekarang itu sangat banyak sekali penjual, bahkan bisa teman-teman hitung ya, teman-teman menjual apa di marketplace. Misalkan baju misalkan ada berapa puluh juta mungkin ya yang juga menjual baju yang sama. Jika kita riset gitu ya, dari hasil riset bahwa di masa pandemik ini di Shopee itu ada 5 juta penjual ya, kenaikan pada saat pandemik ya. Lalu di Tokopedia itu nyaris 10 juta, 9,9 juta sekian ya. Bahwa kita harus menyadari kredit sekali si penjual di marketplace itu gitu ya. Bagaimana cara mensiasati di tengah kredit penjual-penjual yang bisa mungkin pesaing kita sekali bisa sikut-sikutan ya dengan cara apapun gitu ya. Nah, salah satu jalannya adalah membuat foto yang stand out tadi supaya bisa menjadi sold. Seperti itu ya. Lalu, nah, bagaimana sih caranya? Ada 2 poin. Sebenarnya kalau berbicara teknis banyak poinnya ya, tapi kita tidak lagi berbicara teknis di sini karena saya tahu di forum kita kali ini itu semua saya kira sudah saya anggap sangat ngelotok lah teknis fotografinya ya, karena ada yang sudah lulus dasar fotografi, sekarang sedang menjalani dasar fotografi, ada teman-teman di mata kuliah lanjutan fotografi ya, ada di fotografi PR, fotografi jurnalistik, dan bahkan di kampus Stikom itu saya mengajar di Stikom itu ada fotografi desain ya, yang saya kira teman-teman dari Stikom juga hadir di pertemuan kita kali ini. Nah, poin yang pertama itu kenapa perlu memperhatikan foto produk. Dan yang kedua, foto produk yang menarik itu seperti apa sih gitu ya. Kita langsung aja. Nah, yang pertama, kenapa kita harus memperhatikan foto dalam kegiatan kita menjual menggunakan marketplace ya. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Apa buktinya? Dari riset tim sebelumnya gitu ya, yang berbau psikologis, berbau biologis itu menyimpulkan bahwa 95%
informasi yang dikirim ke otak itu bersifat visual. Jika kita menarik lagi sejarah ke belakang bahwa sebelum manusia prasejarah atau manusia purba itu mengenal tulisan dan bisa berbicara di Homo sapiens ya, manusia purba itu di 30 tahun yang lalu, 30.000 tahun yang lalu itu lebih dulu mengenal tulisan yang sifatnya visual, gambar-gambar ya. 30.000 tahun yang lalu ditemukannya artefak-artefak gambar di Mesir. Nah, itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk visual. Bahkan sebelum ditemukannya artefak visual di Mesir, itu ada di Indonesia, itu ada ditemukannya gambar gua tertua di dunia yang kira-kira berumur 45.000 tahun. Itu ada di Sulawesi ya. Itu menandakan bahwa sebenarnya manusia adalah makhluk visual. Sebelum manusia mengenal tulisan, manusia lebih dulu bisa berkomunikasi dengan gambar atau visual. Ya. Lalu, poin selanjutnya, 50% kapasitas otak bertugas memproses informasi visual. 60.000 lebih cepat dibanding tekstual dalam membaca situasi. Ya. Makanya kenapa di pinggir jalan, di jalan lalu lintas itu lebih memilih gambar visual daripada tulisan. Ya, misalkan hati-hati rawan kecelakaan. Lebih simpel lagi digambarkan kalau gambar resminya kepolisian lantas itu seperti apa gitu ya, yang menggambarkan rawan kecelakaan. Atau ada tikungan 90 derajat, ada banyak binatang gitu, itu kan pasti digambarkan melalui rambu-rambu yang sifatnya visual. Oke, lalu selanjutnya adalah 65% otak mengingat dalam 3 hari. Ya, dalam 3 hari itu otak lebih mengingat sebanyak 65% visual ketimbang teks yang hanya 10%. Nah, itu. Jadi teman-teman sering mungkin tidak hanya teman-teman saja ya, saya juga sering dalam membaca buku gitu ya, kita membaca buku satu alinea tidak mungkin 5 menit yang akan datang, apa yang kita baca dalam alinea tersebut kita bisa saya sendiri itu pasti kadang-kadang lupa gitu ya, karena ya mood baca juga kita harus lihat juga ya, karena membaca yang apalagi yang sifatnya teks itu harus benar-benar dalam keadaan mood yang baik gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu custos gitu ya, kalau lagi custos wah udah kita tidak akan fokus dalam membaca, apalagi teks ya. Itu. Oke, selanjutnya, nah kita lihat bahwa kenapa perlu memperhatikan foto ya, karena kita membahas konteks fotonya. Yang pertama, konsumen beranggapan bahwa penampilan visual adalah faktor terpenting dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi online. Nah, tadi udah saya singgung di awal bahwa sebenarnya foto yang pertama dilihat itu fotonya, ya. Oh, ini fotonya keren nih. Oh, ini fotonya kayaknya enak nih, gitu ya. Oh, ini fotonya kayaknya bahannya keren nih. Kayaknya dipakai dingin seperti itu ya. Misalkan desainnya bagus. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, metode jangka pendek dalam meningkatkan konversi. Nah, metode jangka pendek itu melalui foto. Jika kita lihat di slide selanjutnya, sebelumnya ya, bahwa penjualan terverifikasi, lalu poin kedua, e-commerce mall dan official store itu sebenarnya jangka panjangnya gitu ya. Semakin banyak yang membeli produk-produk kita melalui foto tadi yang disebut dalam metode jangka pendek, maka akhirnya ratingnya semakin bagus, lalu penjualan semakin banyak, komentarnya juga semakin banyak yang berkomentar bagus gitu ya. Nah, itu poin yang kedua, disebutkan bahwa foto adalah metode jangka pendek dalam meningkatkan konversi dalam penjualan ya. Lalu nomor 3, impresi terbentuk, kepercayaan terbangun. Nah, itu kan sudah mulai ya ke poin-poin selanjutnya yang tadi saya lihatkan di slide sebelumnya, bahwa impresinya sudah mulai terbentuk dan kepercayaannya terbangun. Jika sudah terbentuk kepercayaannya gitu ya, baik dari produk, dari pelayanan dan lain-lain,
sudah dipastikan kalau cuma beda 20.000, 30.000, bahkan 50.000, mas saya lebih memilih toko yang ini, ya, karena ya saya punya pengalaman bagus, saya sudah percaya dengan toko ini. Nah, seperti itu ya. Lalu poin selanjutnya, lewat impresi dan kepercayaan terjadilah kunjungan selanjutnya, gitu ya. Itu poin 4, lalu poin 5, lewat kunjungan terbentuklah pesanan. Lalu selanjutnya, foto produk adalah identitas toko. Nah, ini nanti kita bahas di slide selanjutnya bagaimana kita bakal bisa membuat sebuah foto yang menjadi identitas toko online kita. Ya, poin ke-7, lewat foto konsumen bisa mengidentifikasi. Gitu ya, biasanya dari konsistennya kita membuat foto yang baik, konsistennya kita menempelkan nama toko kita di setiap foto-foto kita, nah itu bisa membuat calon customer itu mengidentifikasi, oh ini toko si Anu nih, yang waktu itu saya pernah beli dan barangnya keren gitu ya. Jadi dari situlah konsep gitu ya. Selanjutnya kita akan berbicara konsep foto yang bisa menjadi identitas kita dalam penjualan melalui foto tersebut. Nah, seperti ini, jika kita runtuh tadi ya, 7 poin yang kita gambarkan secara visual itu bakal menjadi sebuah piramida terbalik yang ujungnya itu adalah sebuah transaksi terhadap toko kita yang kita bangun gitu ya. Yang pertama adanya attention yang kita lihat dari foto produk, lalu adanya interest. Nah, dari interest itu kita calon customer bakal membuahkan impresi dan kepercayaan gitu ya. Lalu adanya desire. Kalau teman-teman sudah tidak asing ya dari teori yang saya sematkan di PDF saya itu di sebelah kiri itu adanya teori AIDA. Jadi teman-teman juga sebenarnya mungkin sudah tahu teori AIDA itu apa. Lalu ada desire, itu ujungnya akan menjadi sebuah kunjungan. Lalu ada action di akhir dan akhirnya membeli produk kita yang kita tawarkan itu dengan foto yang baik, yang kita garap itu baik dan ya maksimal lah ya. Itu. Nah, kita lihat aja, kita bandingkan toko A dan toko B. Kalau dari visual, kalau dari fotonya teman-teman tertarik yang mana sih? Yang A atau yang B? Saya kira semua sepakat ya. Kita lebih memilih toko B untuk pandangan pertama gitu ya. Ini aja nih, kayaknya fotonya keren gitu ya. Walaupun belum baca yang lainnya, kita masih melihat fotonya dulu ya. Kita lebih berhenti di toko yang menampilkan toko B, gambar tempe yang ada di sebelah kanan gitu ya. Kita bakal berhenti di situ. Oh ini nih, kayaknya tempenya seger nih ya. Ketimbang toko A yang dipegang, yang mungkin backgroundnya juga distract ya. Oh itu kayaknya lagi di belakangnya di pasar deh. Di pasar juga mungkin bukan yang jualannya bukan si penjualnya, mungkin itu megang terus di foto terus jualan aja gitu. Ya seperti itu ya, karena kita tahu bahwa foto itu kan 1000 bahasa gitu ya. Bisa jadi teman-teman itu menilai seperti apa, itu kan penilaian teman-teman. Tapi seorang fotografer ingin mengkomunikasikan sesuatu dalam setiap fotonya. Penilaiannya itu kan ada di penikmat foto tersebut. Oke, itu A dan B. Nah, kita beralih ke selanjutnya, bahwa foto produk yang menarik itu seperti apa sih sebenarnya? Cahayanya bagus, itu mah teknis. Teknis saya kira semua teman-teman yang hadir di Zoom ini teknisnya sudah tahu lah ya, bagaimana membuat foto yang cahayanya tepat gitu ya, dengan segitiga exposure-nya gitu ya. Gambarnya fokus, itu mah teknis gitu. Kita bisa merubah F-nya dengan angka sekian. Apakah mau depth of field-nya sempit atau luas gitu. Itu mah teknis. Saya nanti di depan sudah bicara bahwa teknis itu teman-teman sudah ngelotok lah ya. Kita berbicara selanjutnya dari teknis itu apa gitu. Bahwa di atas teknis itu kita bisa menentukan konsep foto yang bakal kita
upload nanti di marketplace toko kita gitu ya. Yang berkonsep, garis bawahi ya. Bahwa berkonsep itu apa? Konsep itu dalam bahasa Inggris itu konseptum, yang artinya mudah dipahami, seperti itu ya. Jadi konsep itu bisa dipahami gitu ya. Apa yang kita jual itu bisa dipahami sama calon customer. Apa yang kita perlihatkan di visual itu apakah asin, pedas, manis, itu bisa dibaca oleh customer walaupun tidak harus menjilat HP-nya gitu. Ini kayaknya manis nih, saya jilat dulu, enggak gitu ya. Bahwa kalau manis ya di situ ada gambar-gambar gulanya seperti itu ya. Kalau pedas ya gambarnya pasti makanannya merah dan mungkin ditambahkan cabai-cabai di situ gitu. Seperti itu ya, bahwa foto yang berkonsep itu foto yang bisa dipahami. Oke, seperti ini menentukan tipe foto produk. Jadi membuat konsep itu kita bisa melihat tipe apa yang kita gunakan dalam pemotretan yang bakal kita upload nanti di marketplace yang kita punya gitu ya. Yang dalam fotografi atau lebih tepatnya di fotografi komersial fashion itu ada individual, sebenarnya tidak fashion aja ya, komersial, tapi kebanyakan teman-teman fotografer atau teman-teman UMKM mengaplikasikan tipe ini di fashion ya. Jadi sebenarnya bisa digunakan non fashion juga bisa, khususnya produk ya. Bahwa yang pertama itu ada yang namanya tipe individual foto dan yang kedua adalah in context foto. Kalau individual foto itu memperlihatkan bagaimana bentuk gitu ya, bagaimana apa teknik jahitannya seperti apa, warnanya seperti apa gitu, apakah ada saku di sebelah mana gitu ya. Kalau di fashion itu individual foto. Lalu selanjutnya in context foto. In context foto lebih menceritakan pada saat menggunakan gitu ya, bagaimana cara menggunakannya gitu ya, bagaimana hasil setelah digunakannya gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman menjual palu misalkan ya, wah bagaimana ya buat in konteksnya, ya bisa aja kalian lagi malu apa gitu ya, lagi malu paku dengan apa pencahayaan yang baik, saya kira bisa menghasilkan foto yang baik juga. Nah seperti itu, ada dua macam, yaitu individual foto dan in context foto gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih nih, apakah teman-teman mau menggunakan in context atau menggunakan individual gitu ya. Jadi individual itu lebih menitik beratkan di produknya seperti apa gitu ya, produknya bentuknya seperti apa, apakah besarnya segimana gitu ya, itu ada di individual foto. Lalu in context itu ya tadi yang sudah saya ceritakan dalam cara penggunaan, setelah digunakan seperti apa, nah itu in context foto. Lalu selanjutnya, nah adanya tujuan ya, tujuan dalam foto tersebut apa ya, ada dua juga. Yang pertama itu tujuannya retail dan yang kedua ada editorial. Bahwa retail itu tujuannya untuk biasanya disimpan di katalog. Nah, itu retail ya. Jadi sama tadi individual, bahwa retail itu tujuannya untuk disimpan di katalog. Nah, di katalog itu ya sudah jelas ya, warnanya apa, bentuknya seperti apa, lalu bahannya apa, apakah ada detail tertentu, misalkan kancingnya itu ada tulisan brand kita, nah itu juga harus diambil gitu ya sebagai trademark produk kita gitu ya. Nah ini saya mengambil di katalog Zara ya, dan sebelah kanan juga masih dalam brand yang sama, itu editorial. Editorial itu lebih memvisualkan mau seperti apa sih citra jika produk kita dipakai misalkan. Seperti itu ya, jauh lagi citra, konsepnya apakah kalau menggunakan produk kita itu tampak cool gitu ya, atau tampak bersemangat. Nah, seperti itu ya, bahwa bisa kita lihat di editorial itu lebih luas lagi ya, berbicara fotonya tidak lagi membicarakan bentuk, tapi citranya akan dibentuk seperti apa produk kita gitu ya. Kita lihat aja di sini, bisa saya simpulkan, saya pribadi ya, karena subjektif saja, bahwa
dengan menggunakan apa setelan casual, setelan yang resmi itu bisa tampak seperti casual gitu ya. Jadi jas itu tidak hanya untuk ke kantor loh, bisa juga jalan-jalan seperti itu ya. Jadi seperti itu citra yang ingin dimunculkan dari brand yang saya tempel di PDF saya. Nah seperti itu ya, bahwa adanya retail tujuannya adalah untuk katalog, dan editorial itu ditempel biasanya disebarkan di tabloid, di koran gitu ya, yang sifatnya menimbulkan citra produk kita itu mau dinilai oleh calon customer itu seperti apa. Nah itu harus diciptakan oleh kita sebagai pemilik usaha, dan mungkin nanti teman-teman sebagai fotografer seperti itu. Nah lalu selanjutnya, bagaimana kita membuat konsep dari jalan lain, langkah lain selain tadi yang saya sebutkan. Ternyata dalam mengkonsep toko kita itu kita harus membranding toko kita seperti apa. Nah, bagaimana cara membranding toko kita dari segi visual ya, baik itu foto, video maupun mungkin desainnya. Yang pertama itu tipe dan tekniknya itu harus konsisten. Intinya itu ada konsisten ya. Apakah kita selalu menggunakan background putih? Konsisten. Walaupun sebenarnya mungkin konsisten itu tidak harus selamanya juga putih terus ya. Kita bisa sesuaikan dengan bulan misalkan. Oh ini moodnya bulan ini tuh apa sih? Misalkan kita jualan baju dan sudah mulai masuk ke dalam sebentar lagi lebaran nih, sepertinya background yang paling cocok putih nih karena bentar lagi lebaran. Nah, coba selama bulan puasa hingga menjelang lebaran putih terus. Akhir tahun nih kemarin misalkan di bulan mendekati Natal misalkan ya, background yang keren apa ya? Oh, kayaknya merah nih atau hijau gitu ya. Misalkan mau bentar lagi mau gongsi pacoy gitu ya, tema backgroundnya apa nih selama sebulan sampai gongsi pacoy terlewatkan, gimana kalau backgroundnya emasnya konsisten selama 1 bulan gitu ya, seperti itu tidak berubah-ubah gitu ya. Seperti itu, bahwa branding toko itu dari konsisten menerapkan visualnya gitu ya. Lalu ada tema tone warna gitu ya. Lalu ada lagi template style, layout desainnya seperti apa, apakah kita bakal menyematkan nama toko selalu gitu ya di setiap visual yang kita upload gitu lah. Bahkan sampai jenis fontnya juga, atau bahkan kita membuat font sendiri ya, huruf sendiri yang kita terapkan dalam desain toko kita itu bisa. Nah dari konsisten itu, calon customer bisa mengidentifikasi toko kita tuh, oh ini nih toko yang kemarin saya beli, saya hafal dari foto-fotonya, saya hafal dari tone warnanya, saya hafal dari layoutnya, saya hafal dari logonya, saya hafal dari fontnya nih, karena fontnya tuh aneh gitu, beda dari toko yang lain. Nah seperti itu ya, karena lagi-lagi kita harus menjadi stand out di tengah kredit gitu ya, di tengah-tengah keramai hiruk pikuk penjual-penjual yang banyak tadi gitu ya. Bahkan di Tokopedia hampir 10 juta penjual yang saling bersekutan dengan kita mungkin ya. Bersekutan dalam konteksnya nggak fisik ya. Oke, nah dari segi tadi yang sudah kita bahas, ini udah mulai slide-slide akhir ya, bahwa kita bisa sebenarnya mengukur bahwa efektivitas foto iklan kita itu tuh signifikan gak sih terhadap customer, selain kita melihat penjualan kita ya, apakah foto kita tuh bagus gak sih sebenarnya di mata calon customer kita. Nah riset itu bisa kita lakukan sebenarnya ya. Jadi teman-teman, bahkan mungkin teman-teman di sini yang sudah di akhir perkuliahan ingin menggarap skripsinya mengenai visual, teman-teman bisa menggunakan teori ini. Teori ini yang bisa diaplikasikan dalam penelitian teman-teman nanti di akhir perkuliahan gitu ya, bahwa
adanya epic model. Epic model itu seperti apa? Empati. Empati itu beririsan dengan psikologis gitu ya, bahwa jika produk kita itu makanan, sebenarnya foto kita tuh membuat calon customer kita tuh lapar nggak sih, gitu ya. Nah itu dari segi empati, atau bisa di dengan kata lain dalam sisi psikologisnya gitu ya. Lalu persuasi, ya selanjutnya persuasi. Visual kita tuh membuat calon customer kita tuh ingin membeli nggak sih sebenarnya gitu ya. Nah itu bisa di riset sebenarnya. Lalu impact-nya, apakah dengan visual yang kita berikan kepada calon customer itu bisa berdampak nggak sih dengan, kalau kata lain itu terprovokator gitu lah ya. Pak Tanto, maaf, saya mau mengingatkan waktu 2 menit lagi ya. Oke, ya itu impact bisa memprovokator yang melihat toko kita dalam konteksnya visual. Dan yang terakhir itu, bahwa foto kita itu berkomunikasi nggak ya? Komunikasi dalam yang disebut di sini itu adalah bisa mengkomunikasikan yang kita jual itu seperti ini yang produknya gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman mahasiswa yang kebingungan nih, foto yang bisa berkomunikasi itu seperti apa gitu ya. Kalau konteksnya foto produk itu yang bisa foto yang bisa berkomunikasi itu yang bisa mengkomunikasikan produk yang kita jual itu seperti ini gitu. Jadi ketika datang, loh kok beda dengan foto ya, nah itu berarti tidak berkomunikasi fotonya dalam konteks foto produk ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pas banget ya 2 menit, dan akhirnya kita di slide terakhir. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru, bahkan bisa teman-teman aplikasikan di teman-teman yang sudah mulai bergeser ke menjual produk-produk teman di e-commerce atau marketplace ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tema sangat menarik ya Pak. Karena pemaparan dari kedua pemateri yang sangat luar biasa sudah selesai, kita bisa nih masuk ke dalam acara sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi, untuk rekan-rekan atau peserta semua, jangan lupa ya untuk registrasi dan absensi di link yang sudah disiapkan panitia di kolom chat.